Langsung saja kita mulai tutorial web programming kita. Ini adalah tutorial saya yang pertama untuk web programming, dan ini juga yang pertama buat kalian awal melangkah belajar web programming. Mudah-mudahan jika kalian ikuti setiap video tutorial web programming saya tahap demi tahap, bisa meningkatkan skill kalian sehingga kalian bisa menjadi sebuah web profesional. Oke. Karena ini adalah perkenalan materi dasar, saya pun belum gunakan text editor apapun kecuali saya pakai text editor Notepad yang sudah disiapkan oleh sistem operasi Windows gitu. Nah, ini adalah Notepad yang udah saya buka. Oke, kalau kalian lihat Notepad ini belum saya simpan file apapun, baru saya buka saja. Ini anti-light. Oke. Kemudian nanti file ini akan saya simpan dan nanti akan tersimpan di folder ini gitu ya. Saya udah siapkan foldernya, saya simpan di folder web pro. Nah, setelah saya simpan hasilnya muncul di sini. Oke, baik, tolong perhatikan, saya coba file save. Oke, ini sama ya, tuh web pro, di sini web pro gitu ya. Artinya ketika saya simpan filenya akan muncul di sini. Oke, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah file ini saya namakan HTML dasar 001. Yang terpenting adalah defaultnya kan txt. Nah, saya ingin membuat dia menjadi sebuah file HTML. Berarti setelah nama file extensionnya titik, saya beri HTML gitu ya. Nah, HTML, perhatikan nama filenya HTML/dasar, maaf ini strip, strip 001.html. Setelah saya klik save, maka dia akan muncul di sini. Kalian tolong perhatikan di area sini, saya save. Nah, ini dia. Jadi ya, dan nama file kita pun udah berubah menjadi HTML dasar 01. Dengan Notepad di sini. Selanjutnya file HTML ini akan saya buka dengan browser. Berarti saya klik kanan, saya open with browser gitu ya. Nah, saya sih menggunakannya browser Chrome, Google Chrome. Kalau kalian sesuaikan, yang pakai Firefox ya silahkan aja gitu ya. Saya pakainya Google Chrome. Nah, ingat, ini saya klik kanan, saya open with, saya buka Google Chrome. Kebuka ya. Nah, ini dia lokasinya, HTML dasar 01 HTML. Maksud saya sih begini, setiap saya coding di sini perintah-perintah HTML, hasilnya muncul di sini. Sebelumnya saya save dulu, lalu saya refresh dengan ini, maka hasil muncul. Paham ya? Paham? Kita mulai. Baik, tutorial ini saya maksudkan buat kalian yang mau memulai belajar web gitu. Tidak ada salahnya memulai belajar. Materi kali ini mungkin sangat dasar bagi Anda yang sudah bisa. Tetapi memang tujuan dari penerbitan tutorial berseri saya tentang web programming adalah membuat kalian yang belum bisa pada akhirnya menjadi bisa. Pasti bisa web programming bersama Jin dan Jun Channel. Saya mau bilang dulu bahwa HTML itu cukup sederhana. Jadi kalian jangan bayangkan susahnya dulu. Dia mudah dan dia gampang dan dia simple saat ini gitu. Tes. Nah, saya tes dulu. Saya ketik hello. Hello what. Nah, hello what gitu ya. Saya ketik biasa, lalu saya save.
Oke, maaf, nanti selanjutnya saya tidak pakai ini, saya langsung Ctrl S ya, sehingga kalian tidak melihat aktivitas save saya. Lalu di sini saya refresh. Nah, jadi udah, kalian ngetik saja dengan hello world, kalian refresh, jadilah sebuah halaman web sederhana yang memunculkan tulisan hello world gitu. Syaratnya ya pasti dong kalian simpan filenya dengan format HTML gitu ya. Lalu buka dengan browser. Oke, sudah ya. Nah, ini perkenalan kita pertama dengan hello world, muncul hello world. Oke, loh kok bisa, misalnya saya ketik Junaidi gitu ya. Junaidi ganteng gitu misalnya. Oke, saya save ya, Ctrl S, saya save. Oke, refresh. Tuh, muncul kan? Muncul ya. Oke, selanjutnya refresh saya di sini, saya akan gunakan F5 ya. F5, save saya gunakan Ctrl S, sehingga saya kali tidak melihat. Di sini saya buat F5. Oke, oh maaf, bukan di sini. Saya klik di sini, saya tekan F5. Oke, gitu ya. Oke. Sudah, ini langkah kita pertama tadi ya, dengan membuat hello world. Tadi kita membuat hello world ya, Nah, hello world saya ulang lagi, hello world ya, hello world gitu. Nah, ini standar kalau kita mau mulai program. Saya save. Oke, lalu saya refresh. Oke, muncul ya hello world. Oke, baik, kita mulai yang pertama. Oke, yang pertama, karena ini adalah dasar, kalian harus paham materi yang saya jelaskan ini gitu. Ini basic, super basic gitu. Kalau kalian tidak memahami basic, bagaimana mungkin kalian akan memahami yang expert gitu. Mulailah sesuatu dari yang sederhana untuk mencapai hal yang sempurna. Itulah prinsip saya. Oke, baik. Materi pertama yang mau saya kenalkan adalah page struktur dalam HTML gitu ya. Page struktur ini ketikanya page. Oke, sekali lihat di sini ya. Page struktur ya, struktur. Oke, ini page struktur, paham ya? Oke, dalam page struktur di HTML itu ada, biasanya kita gunakan awalan dengan nama HTML gitu ya, HTML. Nah, ini kemudian kita tutup dengan endingnya ini. Oke, sudah, ini page struktur. Oke, page struktur HTML itu ada ada ininya, page struktur HTML. Kemudian di dalamnya nanti terdiri ada yang namanya head gitu ya. Oke, ada head, kemudian ditutup lagi dengan head penutup. Oke, ini nanti saya jelaskan apa itu HTML, ini apa namanya, apa gitu ya. Kemudian ada yang kedua yang namanya body gitu ya, body. Oke, body ini begini. Oke, saya copy begini. Nah, ini saya tutup. Nah, ini page struktur HTML gitu. Oke, ada HTML, artinya HTML ini berpasangan dengan ini. Kemudian ada dua bagian, ada head, ada body gitu. Nah, ini struktur HTML gitu. Apapun yang kalian ingin munculkan di sini itu tulis di area body gitu. Kalau head itu untuk pemanggilan referensi atau untuk area title. Nah, nanti saya jelaskan. Oke, itu dulu ya. Jadi struktur HTML pertama buat HTML-nya, lalu di dalam HTML ini ada head dan ada body. Paham ya? Nah, kalau di HTML pasti diawali dengan yang namanya ini. Oke, ini tag pengenal. Jadi doc type gitu ya, doc type gitu. Oke, kurung tutup. Nah, ini biasanya pengenalan bahwa ini adalah dengan menggunakan bahasa HTML. Versi 5 ke bawah penulisannya masih seperti ini. Nah, tapi untuk HTML5 itu kita tambah dengan HTML gitu. Oke, ini HTML begini.
Nah, ini berarti untuk HTML5 selanjutnya udah nulis begini. Selanjutnya kita akan gunakan begini, gitu ya. Lalu di dalamnya ada HTML. Oke, di dalam HTML ada head dan body. Paham ya? Oke. Nah, saya mau jelaskan ini adalah page struktur. Konten pertama yang saya sebutkan di awal tadi, kemudian saya kenalkan yang namanya tag gitu ya. Tag itu tulisannya seperti ini. Teks ya. Mohon maaf, saya pinjam layar sebentar. Tag ya. TAG gitu ya. Ini tag. Oke. Nah, apa yang dinamakan teks? Nah, ini yang namanya teks. Nah, ini teks nih. Gitu. Ini tag. Oke. Nah, head ini tag. Body itu ini teks gitu ya. Body text. HTML dan HTML ini teks gitu ya. Jadi disebut TAG. Oke. Nah, standarnya harusnya setiap teks itu ada teks pembuka, ada teks penutup gitu ya. Nah, kalian perhatikan, saya buat ada HTML pertama di atas, kemudian ada HTML. Nah, saya bicara di head gitu ya. Nah, ini adalah teks pembuka, ini teks penutup gitu. Oke. Jadi kalau teks penutup itu ada slashnya. Oke. Nah, setelah kurung siku buka, kurung siku tutup kan head gitu ya. Jadi ini bisa kalian hapus, kalian gunakan begini gitu. Terus kalian tambahkan slash. Nah, tag itu harus satu pasang. Ada tag pembuka, ada teks penutup. Oke. Body teks pembuka, teks body penutup. Oke. Teks HTML pembuka, teks HTML penutup gitu ya. Nah, ini teks HTML pembuka, ini teks HTML pembuka, kemudian teks HTML penutup. Teks head pembuka, teks head penutup. Teks body pembuka, teks body penutup. Oke. Paham ya? Oke. Nah, ini namanya tag, TAG. Oke. Sudah, ini struktur teks HTML. Selanjutnya kita akan main di sini. Saya kenalkan dulu bahwa teks body itu untuk apa. Segala sesuatu yang kalian ingin munculkan di sini. Ini kita refresh dulu ya. Oke. Nanti di sini ini saya save dulu. Ini saya save. Lalu saya refresh. Oke, kosong ya. Karena saya belum menulis apapun. Jadi teks-teks ini tidak akan muncul hasilnya di layar. Oke, di halaman web nggak akan muncul, kan ini teks. Oke. Kalau kalian ingin memunculkan sesuatu yang muncul di layar, maka letakkan di area body gitu. Jadi misalnya di dalam antara body pembuka dan body penutup, misalnya saya ketik hello world gitu ya. Hello world. Oke, world. Oke, nah ini saya save, lalu saya refresh. Nah, muncul hello world. Nah, ini namanya teks yang akan area yang akan kita munculkan di web. Letakkan di antara body pembuka dan body penutup. Oke, di dalam teks bisa ada teks gitu. Oke, seperti ini. Di dalam teks HTML ada teks head dan teks body gitu. Di dalam teks body bisa ada teks-teks lagi. Akan banyak teks yang akan kalian jumpai nanti di tengah-tengah pembelajaran kita pada tutorial berikutnya. Oke, nah jadi kalau kalian ingin memunculkan sesuatu yang muncul di halaman web, maka letakkan di dalam teks body. Paham ya? Oke. Nah, lalu teks head bagaimana? Teks head ini kan head kepala, area atas gitu ya. Nah, biasanya head ini salah satu yang pasti digunakan yang umum adalah ada yang namanya teks title gitu ya. Title, nah title gitu. Ingat, setiap saya membuat teks harus diawali dengan pasangannya penutup gitu ya. Ini teks penutup. Nah, ini dia. Oke, agar gampang ini saya enter aja ya. Oke, nah ini dia. Nah, ini di dalam teks head ada teks title gitu. Jadi di dalam teks bisa ada tag gitu. Oke, nanti dalam body kita akan ketemu banyak teks-teks yang muncul dalam body. Oke, saya akan jelaskan bahwa ketika kalian ngetik di area body, maka dia akan muncul di sini.
gitu ya. Nah ini kalian tolong perhatikan, ini masih muncul nama filenya nih. Coba lihat panah saya, html/dasar/001. Oke, ini harusnya muncul judul web. Nah disinilah fungsi title yang kita letakkan di head gitu. Jadi saya bilang di sini adalah latihan dasar HTML gitu ya. Nah ini latihan dasar HTML, ini masih begini ya, masih begini. Oke, ini saya save dulu, saya save, ini saya refresh. Tolong kalian perhatikan di atas, saya refresh. Oke, saya gunakan F5. Saya gunakan F5 ya. Oke, oh maaf, latihan dasar HTML ya. Ini saya refresh. Oke, saya gunakan F5. Nah berubah. Oke, nah jadi fungsi title yang diletakkan di head untuk memberikan nama halaman latihan dasar HTML. Jadi sudah tidak muncul lagi nama file saya gitu, nama file kita ya. Nah ini fungsi title. Oke, nah jadi kalian sudah kenal yang namanya struktur text HTML itu ini. Oke, struktur text itu ada HTML. Di dalam HTML ada dua, yaitu head dan body. Oke, nah yang namanya teks ini teks. Teks itu harus berpasangan, harus ada teks pembuka dan ada teks penutup. Teks penutup pakai slash di depan awal tulisan teks, nama teks pembuka gitu. Kayak ini title, lalu berikan slash di depan setelah kurung pembuka gitu ya, siku pembuka. Udah paham ya teks? Oke, ya udah. Sekarang kita akan bicara, ini hello world kan sudah muncul ya. Oke, hello world sudah muncul. Saya save. Ini saya save, saya refresh lagi, hilang hello world-nya, tetapi title-nya tetap muncul gitu ya, karena saya tulis di area title. Title ini tidak muncul di area halaman, dia muncul di atas karena saya berikan title gitu ya. Oke, nah ini bisa begini, bisa saya lanjut begini juga bisa, nggak masalah. Yang penting ada teks pembuka, ada teks penutup. Nah ini bisa, ini akan muncul. Kalian lihat di sini, nah tetap muncul gitu ya. Oke, nah sudah. Kalau sudah, nah saya ini yang namanya teks. Oke, kemudian apa yang namanya elemen gitu, elemen. Oke, isi di antara teks itu namanya elemen gitu. Oke, jadi kalau di sini saya bilang bahwa title ini adalah sebuah teks gitu ya. Ini title, ini teks pembuka, dan ini teks penutup. Oke, lalu elemen itu, nah ini namanya elemen gitu. Elemen itu berarti isi di antara teks pembuka dan teks penutup itu adalah elemen gitu. Oke, jadi teks sudah, elemen sudah, paham ya? Oke, nah kalau sudah elemen, nanti saya kenalkan dengan yang namanya atribut. Oke, tapi atribut baru bisa kita bicarakan setelah kalian kenal beberapa hal yang mau saya jelaskan selanjutnya. Oke, sekarang kita selanjutnya akan selalu bermain di area body, karena kan judul ini kita cukup main sekali ya. Oke, selebihnya kita akan bermain di area body gitu ya. Oke, yang mau saya kenalkan pertama ada yang namanya header. Jadi kalau di sini kalian ketik hello world biasa gitu ya. Oke, misalnya kalian ketik hello world gitu, tanda seru, save, saya refresh gitu ya. Nah ini munculnya biasa. Oke, nah ada yang namanya header, itu adalah judul halaman gitu. Jadi header itu judul halaman. Header itu begini, jadi header itu merupakan sebuah tag. Nah ada yang namanya tag H1 gitu. Oke, nah header H1 kan ini teks pembuka, saya letakkan di setelah hello world teks penutup. Nah ini saya beri dengan tanda slash. Nah oke, nah berarti isi elemen di antara header, di header 1 adalah hello world. Nah ini teks pembukanya dan ini teks penutupnya, paham ya? Nah ini hello world. Oke,
Nah, sebagai contoh saya ya udah ini saya biarkan begini dulu, men, gitu ya, guys. Oke. Nah, di sini saya buat lagi hello world. Oke, hello world saya buat dulu ya H1 pembukanya, lalu saya buat H1 penutupnya gitu ya. H1 penutupnya. Oke. Lalu saya pengen taruh lagi hello world di sini. Hello world. Oke, di sini ya. Dah, gitu. Apa bedanya? Saya tulis hello world tanpa header dan saya tulis hello world dengan header, gitu. Saya save, saya refresh. Nah, tuh beda. Oke. Nah, berarti header 1 untuk teks. Oke. Nah, ada berapa header? Ada 6 header gitu ya. Ada header 1, header 2, header 3, header 4 gitu ya. Oke. Ya udah, ini hello world saya hapus. Selanjutnya saya siapkan di sini ini header 1. Oke. Saya copy ya. Oke. Saya copy 1. Oke, 2 3 4 5. Oke. 6. Oke, ada 6 header gitu ya. 6 header. Saya coba save dulu, saya refresh. Nah, nih. Loh, kan dia enter, tapi kok jadinya satu baris? Yes. Jadi di halaman HTML, kalau kalian tidak ada perintah pindah baris, dia akan melanjutkan satu baris. Walaupun kalian berantakan begini tulisannya nih, begini, oke. Ini begini, dia tetap akan jadi. Saya save, saya refresh, tetap akan sama, oke. Nah, jadi nanti kita akan jelasin lagi tag untuk ganti baris gitu ya. Tapi saya mau katakan dulu ya, saya buat lagi ini tanpa header gitu ya, header. Oke, jangan pakai ini, tanpa header aja ya. Oke, saya refresh. Dah, paham ya. Nah, setiap ini saya akan berikan teks, ada namanya H1. Oke, ingat ini pembuka. Oke, maaf, saya copy, saya beri penutup di sini ya, header 1. Oke, selebihnya saya coba copy ke sini. Ini saya tulis header 2. Lalu biar cepat saya copy dulu ya, saya copy dulu ya. Oke, saya copy dulu ya. Oke, ini saya rubah menjadi header 2, header 3, header 4, header 5, header 6, header 7 gitu ya. Oke, lalu saya buat header penutup ya, header penutup. Saya copy dulu ya. Ini saya biar cepat saja nih. Seharusnya kalian setiap tulis tag pembuka tulis tag penutup. Oke, saya biar cepat. Oke. Oh, maaf. Oke. Ini namanya header 1, header 2, header 3, header 4, header 5, header 6 ya. Oke, ini tanpa header tadi, men ya. Guys, ini saya niatkan tanpa header ya. Ini tanpa header. Oke. Nah, ini header 1, header 2, header 3, header 4, 5 dan 6. Oke. Paham ya? Jadi saya ingin melihatkan bedanya ada tulisan tanpa header dengan header 1, header 2, header 3, header 4, header 5 sampai header 6. Saya save, guys. Saya save, saya refresh. Nah, ini hasilnya. Oke, beda ya. Tanpa ada perintah baris, maka header itu kan namanya juga title, judul kepala halaman. Dia kalau udah isi di dalam header, dia pasti akan berpindah baris gitu ya. Oke, nah ini header. Nah, ini header 1, header 2, header 3, 4, 5, 6. Makin kecil. Header 1 besar, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Oke. Nah, ini namanya tag header gitu ya, header untuk pengaturan tulisan. Oke. Nah, lalu apalagi yang saya mau kenalkan. Jadi teks sudah, header sudah, elemen sudah, teks struktur sudah. Oke, saya mau kenalkan yang namanya atribut.
Oke, atribut itu berada di dalam header gitu. Jadi pelengkap header. Nah, jadi H1 ini masih bisa ada atribut dalamnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan tampilnya rata kiri semua, guys, gitu ya. Oke, saya menambahkan misalnya atribut align. Align itu berarti alignment gitu ya. Dia mau rata kiri, apa rata kanan, apa center, apa justify gitu ya. Kalau kalian bicara pernah ngetik di Word, kan bisa rata kiri, di kanannya tidak rata, bisa rata kanan, di kirinya tidak rata, bisa tengah, center, justify itu rata kiri kanan gitu. Nah, ini berarti di dalam setiap tag bisa kita selipkan header jenis kita selipkan atribut gitu ya. Nah, ini kan teks. Nah, jadi setelah teks pembuka tadi ya, tapi masih di dalam area teks pembuka. Ini lihat, ini kurung bukanya, ini kurung tutupnya. Nah, kita tambahkan atribut. Line ini berarti atribut untuk pengaturan margin kiri, kanan, tengah, dan sebagainya. Jadi alignment itu anggaplah saya buat misalnya center gitu. Nah, berarti center itu kan tengah. Oke. Nah, berarti di dalam teks header, teks H1 ada atribut alignment gitu ya, dengan center. Saya save nih, saya refresh, tuh center kan. Oke, ya udah, berarti ini kita buat line-nya left. Line-nya left kan udah ada ya, dengan right. Nah, ini right misalnya. Oke, saya buat ini right, rata kah kanan, RIGHT gitu. Oke, saya refresh, tuh, paham ya? Nah, jadi ini yang namanya atribut. Jadi atribut terdapat di dalam teks gitu. Oke, setiap teks memiliki atribut bermacam-macam. Ada juga teks yang tanpa atribut gitu ya. Ada juga teks yang atributnya sangat banyak. Ada teks yang atributnya cuma satu, cuma dua, tergantung kebutuhan gitu ya. Oke, tapi nanti secara perlahan kalian kenal atribut-atribut apa saja yang cukup penting dalam web programming gitu. Itu sebabnya saya bilang step by step gitu. Oke. Nah, ini atribut. Oke, ini teks, ini atribut. Ini elemen. Isi di antara teks itu namanya elemen. Atribut adalah berada di dalam teks. Setiap teks harus ada teks pembuka dan harus ada teks penutup. Oke. Kalau sudah, ya udah, ini saya mau kembalikan semula. Oke, alignment tadi ya. Atributnya, oke, ini saya atribut, saya hapus lagi ya, atributnya saya hapus, saya kembalikan normal. Oke, nah sudah, saya save lagi, saya normal lagi. Oke, paham ya, paham ya. Oke, yang berikutnya adalah saya mau kenalkan yang namanya pengaturan format teks gitu ya. Oke, format teks itu, jadi ini saya hapus. Oke, ini saya hapus tanpa header. Oke, saya cuma butuh satu di sini. Oke, sudah ya. Oke, kita mau contoh di sini. Oke, teksnya saya enter aja biar kita bisa lihat. Ini boleh. Oke, nah ini isinya di sini ya. Oke, jadi di dalam body ada header 1, header 2. Oke, ini tulisan misalnya latihan. Oke, nih misalnya saya tulis HTML ya, dasar HTML. Oke, udah, saya save, saya refresh ya, dasar HTML. Oke, sudah, kita mulai masuk ke dalam formatting teks, format teks dalam HTML. Oke, yang pertama saya mau kenalkan adalah satu, ada yang namanya, kalau di Word kalian kenal yang namanya bold, italic, underline gitu ya. Oke, jadi kalau kalian bermaksud ini mau kalian buat bold gitu ya, ada dua cara. Kalian bisa memberikan dengan tetap begini
ya. Saya berikan teksnya bold dengan B begini, teks pembuka, lalu di sini ada teks penutup. Oke, nah ini artinya elemen di antara teks B ini akan menjadi bold gitu. Saya save sudah, saya refresh tuh ya. Di sini nggak ketahuan bedanya gitu ya, karena memang header 1 ini udah langsung bold gitu. Oke, saya coba hilangkan ini. Saya coba hilangkan ini. Saya coba, oh jangan, biar kelihatan contohnya ya. Oke, nah ini header 1 ya. Oke, kalau kalian lihat di sini ini belum kelihatan beda karena memang teks H1 itu udah langsung bold gitu ya. Nah ini saya copy lagi di dalam body untuk pembanding kedua. Ah ini yang kedua ya. Ini saya buat tanpa, oke, tanpa header. Oke, sudah. Ini boldnya saya hapus dulu. Oke, nah ini saya save, saya refresh. Nah itu dasar HTML, paham ya. Lalu saya letakkan di antara bold. Nah ini boldnya saya copy. Oke, nah bold ini saya copy, tapi ini tanpa header, ya, tanpa header. Nah ini ada bold tanpa header gitu. Saya save, saya mau lihatkan bedanya. Oke, ini dalam header ada bold, tuh bold kan, bold. Oke, nah ini dia. Oke, biar jelas ya udah, saya tidak gunakan header lagi dalam contoh saya. Oke, saya tidak gunakan header. Saya langsung aja saya tulis di sini adalah, oke, latihan dasar HTML. Oke, saya save, saya refresh. Begini ya hasilnya ya. Oke, lalu saya letakkan bold di sini biar kalian tahu gitu ya. Di sini ada B, header pembuka huruf B gitu. Nah ini header pembuka, di sini saya buat header penutup. Oke, nah ini berarti latihan saya buka buat bold, header pembuka, dalam elemennya ada dasar. Oke, nah ini yang terjadi adalah nanti tulisan dasarnya bold nih. Nah tuh beda ya. Oke. Oh saya mau semuanya bold. Kita lihat lagi, bold ininya saya geser ke depan. Oke, saya letakkan di depan. Maka yang bold adalah latihan dasar. Tuh HTML-nya tidak. Oke, nah atau sebaliknya dan sebagainya. Oke, nah ini berarti saya coba buat, berarti ini biasa. Oke, ini biasa di antara bodinya. Oke, ini tanpa formatting teks. Oke, lalu ini saya buat bold ya. Ini oke, saya hapus, maaf ya. Oke, ini tanpa format gitu ya. Oke, lalu di sini ini menggunakan bold gitu, huruf tebal. Oke, sudah. Berarti di sini saya tambahkan tag pembuka bold gitu ya, tag pembuka, maaf. Oke, lalu saya tambahkan di ujungnya, Oke, saya tambahkan di ujungnya penutup bold gitu ya. Oke, coba kita lihat bedanya. Nah, oke. Nah, ini saya taruh BR ya. Oke, ada tag BR. BR itu berarti untuk berpindah baris. Oke, ini yang saya jelaskan tadi. Kalau kalian tidak pakai BR, maka dia tetap melanjutkan barisnya. Tuh, ya. Nah, ini saya menggunakan BR. Oke, BR itu berarti pindah baris gitu, ganti ke baris berikutnya. Oke, saya refresh. Tuh, ya. Jadi ada teks BR yang kalian kenal sekarang. Oke, tapi ini menggunakan huruf tebal. Ini tanpa huruf tebal. Oke. Kemudian ada lagi
formatin teks dalam HTML, yaitu yang namanya italic gitu. Oke, italic itu berarti saya pakai huruf I gitu ya. Huruf I, teks pembukanya, teks penutupnya I. Oke. Nah, oke, seperti biasa, ininya BR-nya harus saya copy biar pindah baris. Oke, BR saya copy ya. Oke, setelah bot ini saya copy BR. Oke, saya save. Nah, tuh, tanpa format, menggunakan huruf tebal, menggunakan huruf tebal. Oke, menggunakan huruf miring gitu ya, miring atau italic gitu ya. Oke, lihat tuh. Oke, paham ya? Nah, tebal, miring, dan italic. Oke, ya sudah. Dan satu lagi ada teks bot ya, pindah baris dengan BR, italic dengan huruf I gitu ya. Oh, lupa, bold juga itu bisa kita ganti dengan ada lagi yang namanya strong. Nah, ini strong sama, jadi mirip dengan bold. Saya sebut strong begini gitu ya, strong gitu, strong. Oke, strong itu menghasilkan nilai yang sama dengan strong, dengan bold. Oke, ini berarti ada penutupnya. Oke, ini penutupnya ya. Oke, coba kita lihat nih format. Nah, tuh strong sama kan, bold sama strong ya. Ini bold, ini dengan menggunakan strong. Nah, ini menggunakan strong. Oke, coba saya lihat. Oke, nah, menggunakan strong, menggunakan bold sama gitu. Oke, jadi untuk menebakkan huruf bisa kita pakai, kalian pakai strong, bisa kalian pakai bold. Paham ya? Oke, kalau sudah, ini saya mau hapus lagi. Saya mau memberikan contoh soal subscript sama subscript gitu ya. Jadi huruf naik ke atas, satu huruf naik ke bawah. Saya butuh misalnya, oke, belajar, HTML, belajar HTML dasar gitu ya. Oke, saya save lagi, share format lagi. Oke, dalam hal ini saya butuh agak besar karena saya butuh contoh gitu ya. Oke, berarti saya gunakan H1 ya, H1. Sudah, saya gunakan H1 biar agak besar kita ya. Oke, lalu di sini saya tutup dengan H1. Oke, H1 saya tutup dah. Oke, biar agak besar ya. Oke, saya refresh tuh, besar ya. Oke, jadi ada yang namanya superscript. Gini aja, saya contohkan langsung aja. Oke, nih di sini ada teks yang namanya sub gitu. Oke, berarti saya akan memberikan subscript untuk teks HTML. Nah, ini pembukanya. Oke, dan ini penutupnya. Penutup saya pakai slash. Oke, berarti HTML ini adalah elemen dari subscript ini. Oke, saya save. Perhatikan di sini, saya refresh ya. Nah, tuh dia naik. Oke, lalu dasar pemrograman gitu ya. Oke, di sini saya ingin membuat, kalau ini SUP dan ini ada SUB. Oke, nah ini SUB, bedanya itu adalah, nah ini ya. Oke, saya copy di sini, saya paste. Ini penutup. Oke, ingat nih, ini teks sub nih untuk HTML, ini teksnya. Nah, dasar tidak pakai teks. Oke, sub program ini ke bawah. Nah, jadi saya refresh. Tuh ya, belajar HTML dasar. Nah, jadi ini naik, ini biasa, ini turun. Nah, jadi untuk menurunkan teks itu pakai SUB, untuk menaikkan teks pakainya SUP gitu. Ingat, ada pembuka, ada penutup gitu ya. Oke,
Nah ini gampang kan, cuma pakai sebuah text editor kalian bisa demo ini gitu ya. Oke, paham ya? Oke, ya udah, ini saya biarkan di sini. Di sini saya beri perintah pindah baris tadi apa, BR ya. Saya paste lagi di sini. Oke, saya refresh. Jadi ada 2. Tapi ini saya akan hilangkan fungsi format text subnya gitu ya. Mau saya buat normal kembali gitu ya. Oke. Oke, dah. Nah, sudah. Saya refresh. Oke ya. Oke. Sudah naik dan turun. Oke, saya butuh 2 kali enter lah ya. Oke, biar jaraknya jauh. 2 kali enter, saya berikan 2 kali BR gitu ya. Saya ingin menjelaskan di sini, setelah fungsi yang tadi ada yang namanya fungsi underline gitu. Jadi underline itu garis bawah gitu ya. Nah, fungsi underline itu ya, misalnya kita mau buat di sini underline, berarti kalian bisa pakai teks U. Nah, ini teks U ini underline nih gitu ya. Ini teks U pembuka. Nah, ini teks U penutup gitu ya. Oke, berarti yang di garis bawah mana? Pemrograman gitu. Berarti elemen di dalam underline adalah tulisan pemrograman. Oke, oh jangan, biar kelihatan terlalu pojok gitu ya. Saya pengen yang underline-nya HTML ya. Oke, U. Kemudian di sini saya tutup dengan U. Oke, gitu ya. Oh, maaf. U. Oh. Slash U. Oke. Nah, ini dia ya. Oke. Berarti nanti HTML-nya tuh di garis bawah. Nah, itu di HTML. Paham ya? Oke. Lalu ada yang namanya del. Del itu ya udah, kalian del itu berarti membuat garis coret di huruf gitu ya. Jadi ada fungsinya del gini. Nah, ini del. Oke, tag pembuka, tag penutup. Oke, ini text formatting del. Nah, kalau kalian lihat nanti pemrograman ini akan dicoret gitu ya. Saya refresh. Nah, tuh. Oke. Paham ya? Oke. Lalu ini udah fungsi ya. Fungsinya sub. Oke, U underline italic juga tadi udah ya. Oke, biar komplit saya mau buat belajar ini italic ya, belajar ini italic, pembuka, penutup. Nih tuh ya, belajar HTML dasar pemrograman. Ini subscribe-nya naik dan turun. Ini perintahnya masih sama. Lalu ada lagi yang namanya formatting text yang nanti umum kalian gunakan ya. Ini saya ulang lagi, berarti saya masih normal di sini. Saya buat enter 2 kali ya, guys. Nih saya gunakan. Ya udah, sekarang nama saya deh ya, Junaidi Perdana Saputra. Jangan deh, Junaidi aja deh ya. Oh yaudah, kita ambil contoh lagi. Ya udah, belajar HTML dasar. Pemrograman. Sudah. Nah, saya mau bilang bahwa ada yang namanya mark. Mark. Saya gunakan di sini tag mark. Nah, gini ya. Nih mark berarti sama ada pembuka. Saya jangan langsung di sini deh ya. HTML dasar. Saya maunya di sini ada tag penutup mark. Apa yang terjadi? Kalian bisa lihat. Lihat ya di sini ya. Nah, tuh. Nah, mark itu berarti memberikan warna latar gitu ya. Dia kuning sih dasarnya. Bagaimana mengganti warnanya itu pada tutorial berikutnya kita bahas, karena itu cukup kompleks gitu ya.
Oke, saya mau bilang juga ada tag in ya. Nah, ini begini, kita coba lihat ya. Tag in. Oke. Saya coba refresh, yang terjadi di sini ya harusnya ya. Saya refresh. Tuh. Oke, garis bawah. Oke. Nah, lalu apa ama bedanya dengan underline gitu ya. Oke. Ini kalian lihat bahwa ins ini kan saya cuma lakukan di belajar. Oh maaf, ini belum saya tutup ya. Oke. Nah, oke. Nah tuh. Oke. Nah, kalau ins, nah saya save, saya refresh. Oke. Kemudian saya ada spasi, saya save, saya refresh. Oke, saya ada spasi 2 kali, saya save, saya press gitu ya. Oke. Nah, ini nanti ins sama underline itu beda. Oke. Coba kita lihat di sini. Ini kan underline, saya save, saya refresh. Nah, sama ya. Sama ya. Jadi kalau kalian mau memberikan garis bawah bisa dengan underline, bisa dengan ins gitu. Nanti bedanya apa nanti kita bahas bertahap ya. Ini saya kan mau memperkenalkan dasar gitu ya, dasar. Oke. Dah, saya kembalikan. Oke. Sudah. Nah, lalu saya mau kenalkan juga fungsi format teks, ada yang namanya small gitu ya. Jadi di sini saya tulis misalnya belajar HTML gitu ya. Oke. Kalau saya refresh ini muncul ya. Oke. Oh ya, saya gunakan 2 kali enter ya. 2 kali enter biar ada jarak. Oke. Lihat nih ya, refresh. Oke. Nah, saya mau bilang di sini kalau saya tambahkan small apa yang terjadi? Oke, small. Oke, small ya. Oke, lalu saya buat ini teks pembukanya. Oke, ini teks penutupnya. Oke. Saya refresh. Tuh. Beda kalau ini naikin, ini nurunin, ini memperkecil. Ya, jadi menurunkan ukuran huruf 1 level gitu. Jadi kalau saya bilang belajar HTML dasar gitu ya. Oke. Ini saya small lagi 1 level gitu. Jadi dari H1 ke H2. Jadi kalau di Word itu misalnya size-nya 12, kalian klik panah turun berarti menjadi 11, menjadi 10, nah itu small gitu ya. Oke, jadi contohnya misalnya ini kan pakai H1 ya, pakai H1 gitu. Nah, sama kalau saya pakai H2 misalnya. Oke. Teks H2 gitu ya. Oke, teks H2 lalu belajar gitu ya. Penutupnya H2. Oke. Oke, H2 udah. Nah, ini kalau kita lihat, nah ukurannya kan ini ya. Nah, ini saya tambah BR dulu, 1 BR ya. Oke. Biar tahu ya. Oke, saya rubah. Nah, itu. Nah, lalu belajar ini saya gunakan small lagi di dalamnya gitu ya. Nah, di dalam H2 saya gunakan small, fungsi small gitu, fungsi small. Oke. Jadi berapa ukuran small? Dia tidak ada ukuran, dia menurunkan 1 level dari huruf sebelumnya gitu. Saya refresh nih. Tuh, ya kan? Nah,
ini HTML ini pakai small, HTML belajar pakai small, tapi kenapa hurufnya berbeda gitu ya? Karena small tidak mengacu pada ukuran. Small itu menurunkan ukuran satu level gitu di bawah. Jadi yang semula ukuran 14 kalian buat small bisa jadi menjadi 12 gitu. Yang semula 16 kalian buat small menjadi 14 gitu. Yang semula 10 kalian buat small bisa jadi menjadi 8 gitu. Ya. Oke. Ya udah, kita coba pakai teks paling kecil 6 nih. Teks 6 ya, teks 6 H6. Oke. Apa yang terjadi dengan small gitu ya? Kita refresh. Nah, itu tambah kecil dia. Oke, berarti tadi pembahasan tadi saya sudah kenalkan apa itu teks struktur dalam HTML, kemudian apa itu teks, apa itu komponen, apa itu atribut ya. Kemudian saya kenakan beberapa tag untuk formatting huruf ya. Ada bold, ada strong, ada italic, ada underline, ada superscript, ada subscript ya, naik ke atas, naik turun, kemudian ada small dan sebagainya. Oke. Nah, sampai di sini dulu pengenalan HTML dasar kita. Memang ini sangat dasar, sangat dasar. Oke, tapi justru dari hal dasar itulah yang akan membuat kalian terpacu untuk menguasai hal-hal selanjutnya. Saksikan video-video tutorial saya selanjutnya tentang web programming. Pasti bisa web programming.